Setelah dibuat emosi dengan karakter Suraya di Gratis Kretek, kita penonton bakalan semakin kembali dibuat emosi dengan karakter Edwin di film Sehidup Semati dengan aktor yang sama, yaitu Aryo Bayu. Untungnya emosi kita nggak terlalu lama karena film ini berhasil dihidupkan oleh Asmara Abigail yang berperan sebagai Asmara. Karakter Asmara ini berhasil mencuri perhatian para penonton untuk membuat kita tidak merasakan trauma-trauma kekerasan lebih dalam. Tapi ternyata di ujung akhir film, karakter Asmara ini menimbulkan pertanyaan dan juga persepsi yang bikin kita terngiang-ngiang buat mencari tahu jawabannya. Hai Sourcer, selamat datang di channel Click Source dan kita berada di segmen Ellen Millet's Movie Discussion. Di segmen kali ini, Main Source mau review dan mau mencoba membahas arti dari ending film Sehidup Semati yang mungkin setelah nonton film ini bikin penasaran banget dan bikin bingung mencerna ceritanya. Yuklah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita review. Sehidup Semati menceritakan tentang Renata yang diperankan oleh Laura Basuki yang mendapatkan trauma KDRT dari suaminya Edwin. Renata ini memergoki suaminya selingkuh, namun seperti kebanyakan suami red flag, Edwin ini menyuruh Renata diam dan gak usah ngefitnah dia, kalau nggak pukulan akan melayang ke arah Renata. Di tengah keterpurukannya, Renata berkenalan dan berteman dengan Asmara, tetangga di kamar apartemen sebelahnya. Asmara menyuruh Renata jangan jadi perempuan bodoh yang mau dikasari laki-laki. Karakter Asmara inilah yang membuat Renata memiliki keberanian untuk melawan KDRT dari sang suami. Oke, seperti yang sudah banyak direview, kalau film ini memiliki ton warna biru kelam yang cukup konsisten. Bukan untuk menggambarkan suasana horor, namun lebih ke suasana hati kelam yang dialami oleh Renata yang hatinya itu sangat sakit karena mengalami trauma-trauma KDRT. Adegan-adegan jumpscare di sini mungkin sengaja ditambahkan agar memberikan film ini masuk ke genre horor. Namun menurut Main Source, adegan horor di sini tuh kayaknya dipaksain banget deh. Karena ya berasa nggak penting aja gitu. Malah jatuhnya kayak berisik banget dengernya. Lebih baik fokus di genre psikologi thriller aja deh daripada ditambah horor. Setuju nggak? Secara alur cerita, banyak banget nih penonton yang ngerasa pusing dengan alurnya yang maju mundur sehingga merasa bahwa film ini memiliki alur cerita yang buruk. Namun, tidak dengan penikmat cerita-cerita misteri ala-ala detektif, alur yang sering maju mundur ini justru banyak memberikan clue-clue atau petunjuk untuk menebak-nebak siapa yang sebenarnya psikopat dan siapa yang sebenarnya pembunuh. Kita coba bahas karakternya Asmara dulu ya. Pasti banyak yang bingung apakah Asmara ini adalah tetangga betulannya Renata dan selingkuhannya Edwin atau hanyalah seorang tokoh hayalan dalam pikirannya Renata. Menurut Main Source nih, karakter Asmara ini sebetulnya sengaja dibikin bertanya-tanya supaya nantinya ramai dibahas aja. Oke, kita akan coba buat dua asumsi ya. Pertama, kalau kita asumsikan karakter Asmara ini nyata, bisa jadi benar dia adalah tetangganya Renata yang hidup lebih bebas. Namun ia telah menjadi selingkuhannya Edwin dari awal. Lalu Anna yang menjadi selingkuhannya si Edwin juga. Renata akhirnya membunuh Asmara setelah merasa dihianati. Lalu Asmara menjadi karakter bayangan Renata selepas kematiannya. Renata juga sering menonton sinetron yang ia ulang-ulang siarannya sampai hafal dialognya. Lalu terbayanglah karakter Asmara dalam pikirannya sehingga Renata berhalusinasi kalau Asmara yang membunuh Anna, padahal Asmara sudah lama mati. Kalau pakai asumsi pertama nih, menurut Main Source ya, Edwin bisa aja berselingkuh sama Asmara lebih dulu, lalu Renata membunuh Asmara. Setelah Asmara mati dan menjadi karakter bayangannya Renata, Edwin kepergok selingkuh lagi sama Anna, sehingga Renata membunuh Edwin dan Anna. Scene dimana Renata adu mulut sama Asmara ini terjadi dalam pikirannya Renata. Kedua, kita bisa asumsikan kalau karakter Asmara ini adalah karakter hayalan Renata sejak awal. Renata yang selalu disakiti oleh suaminya dan mengalami trauma KDRT, karena nggak bisa keluar rumah, ia jadi sering banget menonton sinetron yang ia tonton berulang-ulang sebagai hiburannya. Sinetron yang sering ia tonton ini membentuk karakter Asmara di dalam pikirannya. Seperti yang kita lihat di ending, bahwa Renata ini menunjukkan sisi dirinya yang lain, di mana ia berhalusinasi dan ia sudah membunuh Anna dan Edwin. Bisa dibilang kalau Asmara ini adalah bagian dari alter ego atau sisi lain Renata. Jadi Asmara yang berselingkuh dengan Edwin bisa jadi sebenarnya itu nggak pernah terjadi. Itu hanyalah pengaruh dari tontonan sinetron yang sering ia tonton yang membuatnya berhayal seperti itu. Karena karakter Edwin yang juga suka selingkuh, bayangan Asmara yang membunuh Anna bisa jadi itulah alter ego atau sisi lain Renata dalam bentuk Asmara. Dalam hal ini udah sangat jelas kalau Renata mengalami bipolar. Tapi menurut Main Source nih ya, baik asumsi yang pertama maupun kedua, Renata ini tetap bisa dibilang bipolar. Hanya berbeda urutan ceritanya aja ya dari asumsi pertama dan yang kedua. Jadi kalau yang pertama itu Asmara setelah dibunuh oleh Renata, ya Renata ini ada kemungkinan bipolarnya atau mungkin dia ada bipolar tuh sebelum dia membunuh Asmara. Oke, kemudian kita bahas Anna yang menjadi selingkuhan Edwin. Kita mendapat petunjuk bahwa foto Anna yang
dipajang sebagai orang hilang. Awalnya kita pasti mengira anak ini hilang karena bersembunyi di ruang kerja Edwin di kamar apartemen Renata dan Edwin. Namun saat ditunjukkan kejadian Renata membunuh Anna di menuju akhir film, kita bisa bilang bahwa penyebab Anna menghilang adalah karena dari awal dia sudah dibunuh Renata. Makanya dipajanglah poster hilang Anna karena Anna ini emang lagi dicari-cari. Ibunya Anna yang sering mengunjungi Renata ini sepertinya mengetahui kalau Renata telah menyembunyikan anaknya atau membunuh anaknya di dalam apartemen Renata. Ibunya Anna menggunakan ilmu dukun buat mencari Anna. Menurut main source nih, waktu adegan Renata mencari bayangan Anna hingga ia pergi ke kamar ibu Anna, si Renata ini kan mengetahui ya kalau ternyata Anna itu hamil anaknya Edwin, suaminya. Renata juga mengetahui kalau selama ini ibu Anna tahu dan menutupi perselingkuhan anaknya. Ibunya si Anna ini mencari Anna hingga ke kamarnya Renata karena merasa kalau si Renata ini menyekap Anna di kamarnya. Renata akhirnya membunuh ibunya Anna saat malam harinya. Plot pembunuhan ibu Anna ini emang rada plot hole banget sih karena nggak ditunjukin siapa yang bunuh ibunya si Anna. Tapi bisa kita asumsikan kalau Renata lah yang pasti membunuh ibunya Anna gara-gara dia tahu kalau selama ini ibu Anna menutupi perselingkuhan anaknya dengan Edwin. Oke, mungkin segitu dulu aja penafsiran dan asumsi min source saat menonton film ini. Kalau menurut sources nih, karakter Asmara itu kira-kira nyata atau hayalan ya? Coba komen di bawah ya, kita diskusi nih. Min source mau dengar pendapat dan asumsi dari kalian. Oh iya, by the way, min source mau kasih rating film ini 8/10. Sayangnya sih, film ini nggak sampai viral ya, padahal alur cerita teka-tekinya lumayan bagus nih. Biar kita para penonton bisa banyak membahas dan mendiskusikan film ini. Jarang banget loh, ada horor psikological yang plot twistnya bikin kita nebak-nebak dan terngiang-ngiang. Kita mungkin udah capek banget ya sama horor-horor jump scare yang cuma kaget-kaget doang. Min source harap semoga kedepannya bisa banyak film-film ngeri kayak gini. Oke, jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan update berita-berita terkini dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!